Nah, Ustaz Asep. Ini yang mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Ini dimatiin aja sudah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwaab ridha wa taysir wa tughliqu biha abwaab asy-syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suaranya mungkin bisa lebih jelas, Ustaz. صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Baik, alhamdulillah pada kesempatan malam ini di malam Jumat, insya Allah berkah, kita bisa berkumpul untuk menelusuri ataupun melihat kembali ke belakang tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ringkasan sirah Nabi yang akan kita baca, mukhtasar. Kenapa kita harus mengenal sebelum ke mukhtasar sirah Nabi? Sebelum kita memulai, apa tujuan kita untuk mengenal Nabi Muhammad SAW? Karena kita dianjurkan bahkan harus untuk mencintai Nabi Muhammad, Nabi kita SAW. Tanpa kita mengenal, maka kita tidak akan cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka dengan program ini, insya Allah kita lebih mengenal lagi Nabi Muhammad, Nabi kita SAW, mendekatkan diri kepada Allah dengan pengenalan Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Nabi Muhammad milad, kelahiran Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal, awal tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena bertepatan dengan perangnya pasukan Abrahah yang bergajah. Bertepatan dengan bulan April tahun 570 Masehi. Nah, di sini ibunya yaitu Siti Aminah melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu dengan suami yaitu Sayyidina Abdullah. Nah, di sini Sayyidah Aminah ini waktu itu min afdoli nisa, daripada paling afdolnya perempuan bangsa Quraisy, nasabnya, kedudukannya di zaman itu, Siti Aminah dengan Sayyidah Abdullah. Nah, kemudian dengan penuh kegembiraan Abdul Muthalib, yaitu kakeknya, menggendong bait itu dan dibawanya ke Ka'bah. Nah, di sini bayi tersebut diberi nama Nabi Muhammad SAW. Waktu itu tidak ada lam yakun hadzal al-ism syai'an min qabl. Belum nama tersebut belum terkenal di Arab tersebut. Menurut orang Arab di sana, Muhammad itu gak ada lah yang pakai mungkin di sana. Belum terkenal. Tapi alhamdulillah Allah aradallah ayyuhaqqiq ma qaddarahu wa zakarahu fil kutub. Nah, udah disebutin nama Nabi Muhammad ini di kitab para nabi terdahulu seperti Taurat dan Injil. Kemudian kakeknya itu diberi ilham oleh Allah untuk menamai dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian
ketika umur 4 tahun, beliau ini pada hari ke-8 dari kelahirannya, Nabi Muhammad diserahkan ke Bani Sa'ad yang bernama Halimah binti Abi Zu'aib untuk disusui. Nah, Nabi Muhammad ini tinggal pada keluarga Sa'ad atau Halimah sampai mencapai usia 5 tahunan. Ia belajar menggunakan bahasa Arab yang murni serta belajar sifat-sifat terpuji yang terpatri dalam jiwa dan pribadinya. Nah, kemudian kenapa disusui oleh orang lain ataupun oleh Halimah As-Sa'diyah? Karena di waktu itu min adatil Arab, daripada adat orang Arab itu menyerahkan bayinya itu kepada uh, orang penyusu yang ada di bawah atau di padang pasir, di pedalaman lah. Supaya apa? Supaya anaknya ini bisa tumbuh dengan baik. Di antaranya bahasa, karena bahasa di sana lebih fasih di mana? Di Bawadi. Kemudian uh, biar otaknya juga lebih cerdas ditumbuhkan di pedalaman ataupun di Bawadi. Nah, kemudian Nabi Muhammad ini diantarkan kepada ibunya ke Mekah setelah 5 tahunan. Kenapa diantarkan? Waktu itu hasolalahu ada kejadian pembelahan dada di waktu ketika disusui oleh Halimah. Nah, di sini Rasulullah ini ketika mainlah di belakang rumahnya di fi bahmin lana khalfu buyutina katanya. Di belakang rumah kami kata Halimah. Tiba-tiba saudaranya anaknya Halimah ini lari mendatangi Halimah bersama suaminya. Tiba-tiba lari kan sedang bersama Nabi Muhammad yang lagi kecil bersama anaknya Halimah lagi di belakang rumah. Tiba-tiba anaknya ini lari ke Halimah Sa'diyah. Lari. Faqala, maka berkata ini anaknya Halimah ini yang sedang bersama Nabi Muhammad yang sedang kecil dan kepada ayahnya, itu anak Quraisy, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, diambil oleh 2 orang laki-laki berbaju putih. Kemudian dibaringkan dan dibelahlah dadanya, perutnya. Nah, habis itu Halimah kan terkejut. Akhirnya Halimah dan suaminya itu ke belakang mendatangi Nabi Muhammad yang kecil itu. Kemudian bertemulah dengan Nabi Muhammad yang wajahnya lagi kalau Sundanya pias, udah kayak ketakutan lah. Akhirnya ditanyain lah oleh kami, kata Halimah itu sama suaminya. Ada apa wahai anakku? Kata Halimah. Kata Nabi Muhammad yang lagi kecil, yang masih polos, datang katanya 2 orang laki-laki berbaju putih. Mereka berkata salah satunya ke temannya ini, 2 orang ini. Salah satunya, apakah dia yang dimaksud? Kata salah satunya yang dimaksud adalah malaikat kan. Nah, kata yang temannya satu lagi, iya dia katanya ke Nabi Muhammad. Akhirnya 2 orang laki-laki yang berbaju putih itu setelah berbincang-bincang apakah dia atau enggak, dia ternyata datanglah ke Nabi Muhammad, dibaringkan Nabi Muhammad, dibelahlah perut Nabi Muhammad, kemudian diambil sesuatu dari perut Nabi Muhammad atau dada Nabi Muhammad ini setelah dibelah. Kemudian diambil, dilemparkanlah oleh 2 laki-laki tersebut, malaikat. Kata Nabi Muhammad, wala adri ma huwa, saya gak tahu apa itu, berkata ke Halimah. Nah, setelah kejadian itu, Halimah mengantarkanlah Nabi Muhammad SAW ke ibunya. Nah, kemudian itu di umur 4 tahunan. Di umur 6 sampai 8 tahun, Siti Aminah dan Abdul Muthalib meninggal dunia. Nah, di sini Siti Aminah meninggal dunia pada saat Nabi Muhammad berusia 6 tahunan. Nah, Siti Aminah waktu itu mengajak Nabi Muhammad SAW berziarah ke makam ayahnya, yaitu di Madinah. Abdullah di Madinah. Nah, waktu itu kan ayahnya itu meninggal ketika pergi untuk berdagang, ayahnya itu Abdullah. Nah, Rasulullah kan waktu itu ketika Rasulullah lahir,
Nah, belum lama ayahnya itu meninggal. Ketika hamil 2 bulan, ayahnya meninggal. Kesedihan, itulah. Berarti Nabi itu anak yatim. Nah, di sini ketika baru saja 6 tahun, masih kecil-kecilnya, udah ditinggal orang tuanya sebelum lahir, Siti Aminah mengajak berziarah ke makam ayahnya, Abdullah di Madinah. Setelah 1 bulanan, Aminah di Madinah, setelah berziarah, kemudian pulang dengan rombongan. Namun di tengah perjalanan, di salah satu tempat yaitu Abwa, ibundanya Nabi Aminah, itu menderita sakit. Ibunya meninggal dunia. Kemudian dikuburkan di sana juga Rasulullah SAW yang ikut juga menyaksikan dikuburnya atau dipendamnya ibunya. Gimana tidak sedihnya Rasulullah SAW, masih kecil 6 tahun udah ditinggal ibunya. Nah, itu perjuangan Rasulullah SAW masih kecil. Kemudian begitu sedih dan pilunya hati Nabi Muhammad. Nah, sudah ditinggal ayahnya maupun ibu, Nabi Muhammad pulang ke Mekah dan tinggal bersama kakeknya. Setelah disusui oleh ibunya, setelah meninggal, yaitu bersama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Tak lama, kakeknya pun dipanggil untuk menghadap Allah pada usia 80 tahun. Nah, setelah itu, diasuhlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh pamannya, itu saudara ayahnya, yaitu Abu Thalib. Nah, kemudian di usia umur 9 sampai 40 tahunan. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad sedang berduka. Pamannya Abu Thalib mengajak beliau untuk tinggal bersama keluarganya. Abu Thalib yang sangat menyayanginya. Abu Thalib pun sangat-sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hal itu disebabkan budi pekerti beliau yang luhur, cerdas, suka berbakti, dan baik hati. Nah, dalam usia 12 tahun, nah dikatakan bahwa Abu Thalib ini eh, ekonominya sangat 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 minim lah. Kemudian dalam usia 12 tahun ini Nabi Muhammad sudah dapat bekerja membantu pamannya mengembala domba. Kata Nabi Muhammad, tidak ada nabi kecuali sudah mengalami ataupun mengembala domba. Kata salah satu sahabat berkata, "Engkau juga wahai Rasulullah?" "Ya, saya juga mengembala domba dulunya." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, atau bahkan sesekali diajak pamannya berdagang. Ketika Nabi Muhammad berniaga di Basrah, selatan Syam, Nabi Muhammad bertemu dengan Rahib, pendeta Bahiro. Rahib ini telah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, di umur 13 lahirlah Sayyidina Umar. Di umur 14 terjadi peperangan Fijar. Sebelum kenabian, Nabi telah di zaman Nabi sebelum kenabian ada perang Fijar juga. Nah, di sana Nabi juga ikut, tapi hanya menyiapkan peralatan perang doang. Nabi gak ikut perang, cuma hanya menyiapkan doang. Tapi hadir di perang. Nah, kemudian di umur di umur 25 tahunan, pada usia 25 tahunan, Nabi Muhammad mendagangkan barang dengan dagangan Sayyidah Khadijah. Nah, ditemani oleh Maisarah, budak Sayyidina Khadijah, Sayyidah Khadijah. Dengan mengambil jalan padang pasir, kafilah itu pun berangkat menuju Syam. Mereka melalui Wadi, Qura, Madian, dan Diyar Samud, serta tempat yang dulu pernah dilalui Nabi Muhammad dengan pamannya. Jadi dulu itu pernah dilewati oleh Nabi Muhammad bersama pamannya ketika berdagang. Ini kedua kalinya beliau merantau. Abu Thalib dengan kejujuran dan kemampuannya. Nah, Nabi Muhammad ini mampu mendagangkan barang-barang Sayyidah Khadijah dengan keuntungan yang lebih banyak daripada orang lain. Beliau yang paling untung. Kemudian, nah setelah Sayyidah Khadijah melihat kecerdasan, keuntungannya juga, Sayyidah Khadijah akhirnya, nah waktu itu beliau masih 40 tahun. Jatuh hatilah dan akhirnya menikah dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka menjadi suami istri yang harmonis dengan dihasil nuansa
sakinah, mawadah, dan warahmah. Di samping mengarungi rumah tangga, Nabi Muhammad pun senantiasa memikirkan untuk memperbaiki rusaknya moral, yang mana penuh dengan kejahilian. Tapi Muhammad tidak ikut campur dalam hal kejahilian, pemabuk dan lain sebagainya. Nah, beliau di umur 35 tahun itu terjadi mendapatkan pertikaian peletakan Hajar Aswad di Ka'bah. Renovasi, renovasi Ka'bah. Nah, di sini ketika umur 35 tahunan, nah, kenapa Ka'bah direnovasi? Nah, di sini ada banjir bandang lah. Dan judron ataupun dinding Ka'bah itu mengalami kerusakan. Dulu pernah ada kerusakan juga Ka'bah itu akibat kebakaran. Nah, kemudian orang Quraisy ini ingin apa? Menghancurkan Ka'bah untuk apa? Untuk diperbaiki lagi. Biar fa'uha, ditinggiin lagi juga. Wayas afuha, kemudian dikasih atap. Nah, kemudian setiap kabilah ini di Arab, kabilah ini berkumpul untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah, tapi untuk apa? Untuk diperbaiki lagi. Faqala lahumul Walid. Al-Walid ibn Mughirah. Nah, tapi orang-orang ini, orang-orang yang mau menghancurkan Ka'bah tapi untuk memperbaikinya, merasa apa? Merasa takut menghancurkan Ka'bah ini. Walaupun untuk diperbaiki, tapi merasa takut. Karena makana tingginya tempat tersebut, kedudukan tempat tersebut, Ka'bah, tempat ibadah. Nah, di hati mereka merasa gelisah menghancurkan Ka'bah ini untuk diperbaiki. Tapi ada Al-Walid ibn Al-Mughirah berkata, menyemangati mereka, kalian ini menghancurkan Ka'bah untuk diperbaiki atau untuk dijelekan lagi? Maka mereka berjawab, balil islah, bahkan untuk memperbaiki. Maka innallaha la yuhlikul muslihin, kata Al-Walid ibn Al-Mughirah. Akhirnya mereka apa? Untuk membangun Ka'bah dengan menghancurkan dulu, tapi dihancurkan yang perlu dihancurkan, tapi untuk kemudian di sana wahunaka wajadus sahafan. Nah, di sana ada apa? Ketika mau peletakan Hajar Aswad, ada pertentangan, ada tanah fasu, ingin berebut setiap kabilah ini, siapa yang meletakkan batu Hajar Aswad ini. Beda pendapat, bahkan sampai mau ada peperangan, ada api peperangan. Sampai apa? Berkelanjutan pertentangan ini yang akan bahkan mau ada peperangan ini sampai 4 malam, sampai 4 malam. Nah, waktu itu ada salah satu tokoh Quraisy yang udah tua, yaitu Abu Umayyah ibn Al-Mughirah Al-Makhzumi, pamannya Khalid ibn Walid berkata, "Oi kaum, intinya jangan kalian berbeda pendapat. Menghukumilah dengan orang yang kau ridhoi." Akhirnya urusan tersebut uh, bagi orang yang masuk pertama kali ke masjid. Nah, kemudian orang yang pertama kali masuk itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka merasa tenang kalau Nabi Muhammad urusan peletakan batu Hajar Aswad ini kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka sepakat, tapi Nabi Muhammad tidak serta merta mengambil batu sendirian, enggak. Tapi beliau apa? Meletakkan kain lidahnya beliau. Setiap kabilah memegang ujung kain tersebut. Jadi semua kabilah dapat bagian untuk mengangkat batu Hajar Aswad ke tempat batu Hajar Aswad. Akhirnya setelah sampai ke tempatnya, Nabi Muhammad mengambil batu Hajar Aswad dan menyimpannya. Itulah kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di umur 40 tahunan, Nabi Muhammad beliau pergi ke Gua Hira untuk berkhulwat dan mendekatkan diri kepada Allah.
ketika ia sedang dalam Gua Hiro itu datanglah malaikat. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah, beribadahnya dengan agamanya nenek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim alaihi assalam. Nah, ketika di Gua Hiro itu datanglah malaikat Jibril. Beliau malaikat Jibril ini di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali Rasulullah disuruh apa? Iqra, ma ana biqori, kata Rasulullah. Saya nggak bisa baca, beliau umi. Akhirnya apa? Rasulullah yang kedua kalinya dekap sampai yang kedua kalinya ini lebih apa? Lebih kencang sampai Rasulullah itu susah untuk bernafas. Susah untuk bernafas. Akhirnya disuruh lagi, Iqra ma ana biqari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Didekap lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril berkata lagi, Iqra. Maka Rasulullah menjawab lagi, ma ana biqari. Kemudian melepaskannya malaikat Jibril, akhirnya berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai ayat 5 Al-Alaq. Akhirnya Rasulullah ini merinding, ketakutan, dan pulang dari Gua Hiro tersebut mendatangi rumah Sayyidah Khadijah, istrinya. Kata Rasulullah, Zammiluni, Zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Orang yang ketakutan pasti kita itu ingin dipeluk ataupun diselimuti biar ketakutan tersebut apa? Hilang. Orang yang ketakutan pasti ingin dipeluk oleh yang dicintainya. Nah, kemudian itulah kisah di Gua Hiro. Nah, setelah menerima wahyu yang pertama itu, maka Nabi Muhammad menjadi seorang utusan Rasul. Menjadi utusan Rasul. Kemudian di umur 46 tahunan, di tahun ke-6 Nabi Muhammad, Sayyidina Hamzah masuk Islam. Sayyidina Hamzah, tokoh Quraisy yang ditakuti juga. Disusul oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah didoakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Umar ini, dua Umar, yang salah satunya Abu Jahal, tapi yang dapat doa adalah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab yang masuk Islam. Dua, Hamzah, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar masuk Islam, maka umat Islam merasa lega lah, karena tokoh Quraisy yang sangat ditakuti. Berkata Sayyidina Ibn Mas'ud, kita tidak berani untuk sholat di sisi Ka'bah hingga Sayyidina Umar itu masuk Islam. Sayyidina Umar itu masuk Islam, ditakuti soalnya. Paling pemberani. Nah, kemudian di umur 47 tahun, pemboikotan total kafir Quraisy, tidak menikah kepada Bani Thalib dan Bani Hashim, tidak menikah dan tidak berdagang juga. Bahkan melonjak kalau perdagangan ingin membeli sesuatu terhadap bagi kaum muslimin dan terhadap Bani Hashim dan Bani Thalib. Karena Bani Hashim dan Bani Thalib ini apa? Menjaga Rasulullah untuk tidak dibunuh. Nah, Nabi serta sahabat dan keluarganya mengalami kepanan dan kesusahan. Kebayanglah, kita lihat Palestina sekarang yang di Gaza diboykot, tidak bisa masuk makanan. Kita bisa lihat dari Palestina, tidak jauh dari sana mungkin pemboikotan. Nabi Muhammad juga pernah mengalami pemboikotan oleh kaum Quraisy. Hal itu berlangsung selama berapa tahun? 3 tahun itu. Boykot. Susah makan, susah pakaian, dan sebagainya. Pengiriman juga susah. Bahkan pernah mau ada pengiriman suatu makanan ataupun apa, kelihatan oleh Abu Jahal, ditangkaplah. Sama halnya mungkin kayak sekarang di Gaza, Palestina. Air susah dan sebagainya. Nah, ada 5 pemuka 5 Quraisy membatalkan boikot tersebut. 5 pemuka Quraisy. Dan surat pemberkatan sudah habis dimakan oleh rayap yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi surat dokumen yang ada menempel di Ka'bah itu udah hilang ataupun dimakan oleh rayap. Nah, di umur 49-50 tahunan meninggallah pamannya beliau Abu Thalib, disusul meninggal istri tercinta Siti Khadijah 3 hari kemudian. Kemudian beliau pergi berdakwah untuk hijrah ke Taif. Di sini di Taif beliau ingin berdakwah tapi ditolak, malah apa?
malah dilempari batu, diejek dan lain sebagainya sampai beliau kaki beliau berdarah. Kemudian di umur 50 tahunan, 53 menjelang akhir periode Mekah, beliau menawarkan dakwah Islam kepada orang-orang asing yang datang ke Mekah. Kemudian beliau mengalami peristiwa yang sangat penting dalam pengalaman keagamanya, itu peristiwa Isra Mi'raj di umur 50 tahunan. Tak lama setelah peristiwa itu, sejumlah orang Madinah susul menyusul datang ke Mekah untuk apa? Menemui Nabi Muhammad. Karena mereka pernah mendengar tentang seorang Nabi yang bakal datang. Sehingga apa? Terjadi peristiwa sumpah perjanjian Aqabah pada bulan Juli ya. Juli tahun 625 Masehi. 6 orang ini masuk mu'alaf, masuk Islam dari suku Khazraj menepati selama setahun terakhir mereka menyuarakan Islam di tengah-tengah kaumnya. Kemudian pada kesempatan tersebut mereka melakukan pertemuan di Aqabah. Kenapa disebut perjanjian Aqabah? Karena pertemuannya di tempat Aqabah dan menyatakan kesanggupan memeluk Islam. Kemudian di tengah dikenanglah dengan Baiat Aqabah. Itu Baiat Aqabah. Kemudian di umur 53 tahun tersebarnya agama Islam di Madinah menyebabkan kaum Quraisy semakin ganas. Nabi Muhammad mengutus untuk hijrah bersama pengikutnya ke Madinah sembunyi-sembunyi. Dalam perjalanan itu Nabi Muhammad melakukan perjalanan dengan Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya yang setia. Bahkan sebelum Nabi diutus itu sahabat setia beliau. Beliau membangun masjid di desa Kuba. Kedatangannya disambut meriah oleh penduduk Madinah. Di kota ini pun ia mendirikan masjid yang kini dikenal dengan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Masjid Nabawi. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini ketika perjalanan ke Mekah, ketika hijrah, beliau kadang-kadang ke pinggir, kadang-kadang ke depan beliau ini, Sayyidina Abu Bakar ini. Kadang-kadang ke pinggirnya Rasulullah, kadang-kadang ke belakangnya Rasulullah di perjalanan itu. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau wahai Rasulullah? Wahai Abu Bakar, kadang engkau ke pinggir kanan, kadang engkau ke depan, kadang ke belakang. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Ketika saya terbesit, musuh ada di pinggir, saya ke pinggir. Untuk apa? Menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menaruhkan nyawa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ke belakang, saya terbesit. Ketika ada musuh ada di belakang, saya ke belakang. Takutnya ada musuh ada di belakang. Itulah ketika perjalanan Sayyidina Abu Bakar ditemani juga sampai sampai ke Madinah. Kesetiaan Nabi Muhammad sallallahu Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di umur 54 sampai 57, nah di sini ada perang Badar di tahun 624, tahun kedua Hijriah. Ini dimenangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tokoh perlawanan terhadap Nabi Abu Jahal ini tewas di perang Badar. Kemudian di tahun itu dipindahkan kiblat ke Mekah dan menikah Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Kemudian ada perang Uhud di tahun 625. Waktu itu tentara Islam 700 orangan, kaum kafir 3.000, jauh banget. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kafir itu dipimpin oleh Abu Sufyan dan Jenderal Sayyidina Khalid bin Walid. Kemudian di tahun 627 ada perang Khandaq juga. Nabi Muhammad beserta pengikutnya dikepung oleh kaum Quraisy dan sekutunya selama 20 hari. Dan berakhir setelah itu terjadi perpecahan di antara kaum Quraisy dan sekutunya. Kemudian untuk selanjutnya di umur 60 tahunan, nah di sini ada Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah tahun 630 Masehi, tahun ke-8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan dari Madinah ya menuju ke Mekah. Kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan, menghancurkan berhala-berhala di tempat di dalam Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Waktu itu Sayyidina Abu Sufyan, salah seorang pemimpin utama Bani Quraisy di Mekah yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad, tapi di ujung akhir hayatnya beliau memeluk Islam di waktu Fatuh Mekah.
Begitupun ada gelombang pemuka-pemuka Quraisy bondang-banding juga masuk Islam waktu itu, takutan. Nah, kemudian di umur 62 tahun, pada tahun 635 Masehi, Nabi Muhammad berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji disertai ribuan pengikutnya. Pada kesempatan itu beliau mengucapkan khutbah wasiat ini haji wada yang mengumumkan bahwa tugasnya sudah usai dan agar umat Islam selalu berpegang pada peninggalannya yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian beliau berwasiat juga apa? Untuk memelihara persaudaraan di antara umat Islam, ukhuwah Islamiyah, menjaga martabat perempuan. Perempuan itu dijaga, jangan dipacari. Harga dirinya harus dijaga. Kemudian menegakkan persamaan di antara umat Islam manusia. Nah, yang turun apa? Ayat surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku penuhi nikmatku atas kalian dan aku berkenan Islam sebagai agama kalian. Nah, kemudian di umur 63 tahun ini umur wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggal di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha setelah beliau memilih untuk kembali ke Rafiqul A'la Allah Subhanahu wa taala. Mungkin uh, itu ringkasan apa sirah An-Nabawiyah uh, dari awal sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Ustaz Asep, begitu banyak faedah-faedah yang antum berikan kepada kami. Syukron kathiran. Mungkin ada beberapa pertanyaan, satu dua pertanyaan dari apa hadirin atau hadirat, bisa melalui chat atau bisa langsung. Ada yang bertanya tentang materi ini atau yang berkaitan dengan Sirah Nabawi? Nah, kalau nggak ada yang bertanya, nah, mungkin saya yang bertanya. Ustaz Asep, tadi antum nyampainya, Masya Allah bagus banget. Dari kecil sampai gede. Tadi ada yang namanya irhasot. Apa itu irhasot? Lebih bisa dijelaskan, Ustaz? Apa bedanya irhasot sama mukjizat, Ustaz? Nah, Ustaz Asep, mungkin bisa dijelaskan. Tafadhal. mungkin antum apa aja. Nah, anak bertanya. Irhasot yaitu keajaiban. Tadi kan di tulisannya keajaiban yang sebelum kenabian. Nah, ada yang mukjizat, mukjizat itu keajaiban setelah kenabian gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan sekelumit tadi ada terbelahnya dada. Kalau terbelahnya dada itu disebut apa, Ustaz? Irsasot atau mukjizat, Ustaz? Irhasat. Oh, sebut irhasat. Berarti pokoknya yang sebelum kenabian itu irhasat itu namanya, Ustaz ya. Ya, Jadi bukan mukjizat. Kalau buat manusia kayak kita, apakah boleh dikatakan mukjizat, Ustaz? manusia biasa kita mungkin bukan mukjizat. Ah, ya, ya. Berarti orang-orang yang ngomong "Oh, ini mukjizat dari Allah itu mungkin berbeda istilah gitu ya, Ustaz ya. Jadi mukjizat berarti khusus Nabi. Sahih sih. Nah, jazakumullah khairan jaza. Ada Betul. pertanyaan lagi dari yang lain? Kalau nggak ada ya, kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Nah, Subhanallah. nah, mungkin ini out topik dari PowerPoint, namun saya ingin tahu betul nih, bagaimana pengaruh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ada juga
perjanjian piagam Madinah yang saya pernah dengar dari satu hadis tentang negosiasi Nabi dengan para kaum Madinah tentang nama Nabi Muhammad di piagam. Intinya eh, gimana sih pengaruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Madinah, eh, khususnya sebagai beliau sebagai pemimpin dari semua kaum dan khususnya dahulu Madinah masih dihuni kaum Yahudi, mungkin kayak gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustaz Asep. Mungkin yang antum ketahui tentang pengaruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Menyatukan salah satu kabilah di antaranya kaum Aus dan Khazraj. Mm-mm, Itu di antara pengaruh Nabi Muhammad SAW dan manfaat datangnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. mm, Kemudian ada lagi hmm, uh, ya akhi Rasulullah apa membuat ikhwah antara kaum Muhajirin dan Ansor. dan mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Itu pengaruh di Madinah. Jadi kaum Ansor ini bisa bersaudara dengan kaum Muhajirin dari Mekah. Jadi bisa Hmm, eh, sahabat-sahabatnya yang beda kota mungkin Mekah dan Madinah hanya mm-mm, yang walaupun beda kota mereka berani untuk apa membantu temannya yang datang hijrah ke Madinah di antaranya Nanti mungkin secara untuk singkat. ya. Kalau isi piagam Madinah, mungkin antum bisa kulik sedikit yang antum ketahui dari isi piagam Madinah. Ada yang bisa dikulik dari isi piagam Madinah, Ustaz? Ustaz Asep, isi dari piagam Madinah. Secara ringkas mungkin ya Ya. piagam Madinah itu persatuan kaum muslimin Hmm, kemudian kemudian kebebasan beragama kebebasan kemudian beragama. Dalam artian agama bukan berarti mendorong untuk masuk agama lain ya. Dalam artian berarti membebaskan orang lain untuk memeluk agamanya. Memang, nah, agamanya apa aja Ustaz dulu di Madinah Ustaz? sana yang karena mungkin ada komunitas Yahudi di sana ada komunitas Yahudi mungkin Oh, ya. komunitas Dahulu tapi ya Ustaz ya. dahulu. Habis itu mungkin terusir. Nah, karena satu dua hal. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya di pengaruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mungkin membuat persatuan antara mendamaikan dua kaum yang saling bertikai. Jadi dulu ada dua kaum yang bertikai menurut penjelasan beliau, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Itu mungkin kalau di Jawa Timur, kebetulan saya orang Malang ya, mungkin kayak bonek sama Arema. Jadi bonek sama Arema itu di atau Viking sama The Jack gitu. Viking sama The Jack itu disatukan jadi satu gitu. Kemudian bukan cuma satu kota aja, kemudian dari Muhajirin dan Ansor itu juga diikat persaudaraan. Yang mana persaudaraannya itu bahkan itu kalau nggak salah lebih kuat daripada apa namanya? Daripada persaudaraan sendiri. Bahkan dulunya saling mewarisi kalau nggak salah ya. Kemudian kata beliau juga isi dari Piagam Madinah itu eh, tentang eh, per, persatuan antar bangsa, persatuan antar bangsa. Kemudian juga beliau membangun Masjid Nabawi sebagai tanah bangsa Islam dan yang apa sekutunya. Naam, syukran, naam, afan. Jadi itu satu hadis tentang negosiasi Nabi dengan para kaum Madinah tentang nama Nabi Muhammad di piagam. Oh itu kalau yang nama, kalau nggak salah bukan piagam Madinah kalau salah. Kalau nggak salah itu perjanjian dengan kaum kafir yang mana itu nggak mau.
ada Rasulullah. Jadi Muhammad itu nggak ada Rasulullah. Sayyidina Ali nggak mau untuk menghapusnya, kemudian Rasul yang menghapusnya. Jadi Rasul segimana mungkin yang penting perjanjian itu eh, perjanjian damai atau dan lain sebagainya itu tercapai, walaupun mungkin diri beliau itu sedikit untuk direndahkan. Jadi beliau yang penting Islam itu jaya gitu. Gak, gak penting diri beliau. Mungkin itu aja Ustaz Asep ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada ya udah. Kita tutup majelis kita. Syukran katsiran Ustaz Asep. Jazakumullah khair jazak. Nam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam.